orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan carilah jalan yang mendekatkan diri kepadanya, dan berjihadlah pada jalannya supaya kamu mendapat keberuntungan. Sesungguhnya orang-orang yang kafir, sekiranya mereka mempunyai apa yang di bumi ini seluruhnya, dan mempunyai yang sebanyak itu pula untuk menebus diri mereka dengan itu dari azab hari kiamat, niscaya tebusan itu tidak akan diterima dari mereka, dan mereka beroleh azab yang pedih. Mereka ingin keluar dari neraka, padahal mereka sekali-sekali tidak dapat keluar daripadanya, dan mereka peroleh azab yang kekal. Laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya sebagai pembalasan bagi apa yang mereka kerjakan, dan sebagai siksa dari Allah, dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Maka barang siapa bertaubat di antara pencuri-pencuri itu sesudah melakukan kejahatan itu dan memperbaiki diri, maka sesungguhnya Allah menerima taubatnya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Baik, barakallahu fiikum. Pada ayat yang ke 35 sini Allah Subhanahu wa taala menganjurkan kepada kita, memerintahkan kepada kita beberapa hal sebagaimana firman-Nya, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata takwa akan senantiasa kita jumpai di dalam Al-Qur'anul Karim, karena orang-orang yang bertakwalah orang yang dekat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan orang-orang yang bertakwalah yang nanti akan digiring ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan orang-orang yang bertakwalah yang akan selamat dari azab api neraka. Oleh karena itulah Allah Subhanahu wa taala senantiasa mengatakan ittaqullah. Dalam ayat yang lain, la'allakum tattaqun, agar kalian menjadi orang-orang yang bertakwa. Kemudian yang kedua pada ayat ini adalah wabtagu ilaihil wasilah, ay wattaqarrabu ilaihi bi ta'atihi wal amal bima yurdi. Carilah wasilah, maksudnya adalah jalan untuk menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan di sini adalah dengan cara mentaati Allah dan beramal sesuai dengan apa yang telah diperintahkan. Ini salah satu dari dalil tentang dianjurkannya kita untuk mencari untuk bertawasul. Tawasul yang syar'i, tawasul yang benar. Tawasul yang benar itu adalah dengan amal-amal saleh, dengan kebajikan-kebajikan yang kita lakukan, dengan ibadah-ibadah yang kita lakukan, ibadah-ibadah sunnah, termasuk wasilah, sarana untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi tawasul yang benar sekali lagi adalah tawasul yang dilakukan dengan amal-amal soleh. Tidak bertawasul kepada orang yang sudah mati. Jadi orang yang mati adalah inqata amaluhu, amalannya terputus. Ini karena ada di masyarakat kita yang seperti itu.
tawasul yang syar'i dengan amal-amal kebajikan. Sebagaimana disebutkan dalam kitab Riyadhus Shalihin yang sudah kita bahas, ketika seseorang masuk ke dalam gua, kemudian tiba-tiba mulut gua tertutup dengan batu besar. Kemudian masing-masing di antara mereka tawasul mengungkapkan amalan-amalan yang pernah dia lakukan. Semuanya mengungkapkan, jadi ada 3 orang. Kemudian Allah Subhanahu wa taala pun membebaskan mereka dari batu yang besar. Jadi batu itu bergeser, begitu seterusnya. Jadi bertawasul adalah dengan ketaatan, bukan dengan mendatangi kuburan sebulan yang dianggap sebagai orang-orang yang penting, orang-orang yang memiliki karomah. Karomah itu apa? Bagaimana orang mengetahui bahwa orang itu memiliki karomah? Bisa diketahui kan? Bisa diketahui nggak? Oh, sebulan punya karomah. Nggak ada yang tahu. Itu urusannya dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Karomah ini adalah pada hal-hal yang baik, tidak pada hal-hal yang buruk. Minum bir, karomah. Minum air ya. Udah jelas-jelas bir kok minum air ya. Wah, ilmu kita belum sampai. Ilmu apa yang belum sampai? Jelas-jelas yang diminum itu bir, katanya. Iya, ini kan menurut pandangan kita itu bir yang diminum, tapi menurut dia adalah air yang diminum. Lebih sakti dari Rasulullah SAW. Ada orang yang mengatakan seperti itu. Jadi ini keliru di dalam mendefinisikan karomah. Karomah adalah kemuliaan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada hamba-hambanya yang dikehendakinya. Sahabat-sahabat punya karomah. Seperti Umar bin Khattab ya. Ketika dia berbicara tentang sesuatu, turun ayat karomah. Apakah ada orang yang mendatangi kuburannya Umar untuk bertawasul? Seharusnya mereka itu lebih berhak untuk ditawasuli gitu. Tidak ada yang datang ke sana. Dia datang boleh mengucapkan salam aja, ziarah biasa aja. Tapi di Indonesia sih banyak orang sakti gitu ya. Ya, banyak sekali yang sakti. Lempar kacang hijau jadi bala tentara gitu ya. Bisa berjalan di atas tombak. Ya kan, dengan tombaknya. Bisa berjalan menggunakan sapu. Yang menggunakan sapu ini orang luar negeri, Harry Potter ya. Berjalan di atas sajadah, terbang Aladin. Ini banyak orang-orang yang sakti di Indonesia ini. Sakti dari mana kita mengetahui? Dari tayangan televisi gitu. Ini kan penghinaan kepada mereka-mereka itu. Sering kita sampaikan bahwa pengetahuan kita terhadap para wali itu adalah lewat tayangan, bukan membaca. Kalau kita baca, ada sebuah buku, barangkali kalau punya rezeki, buku itu dibeli nanti. Demikian pendengar yang ada di rumah juga, cari buku, judulnya adalah Al-Farqu Baina Awliya'ir Rahman wa Awliya'is Syaitan. Al-Farqu, beda antara wali-wali Ar-Rahman, wali-wali Allah, dengan wali-wali syaitan. Jadi waliullah ini adalah tidak akan pernah berbuat yang aneh-aneh. Waliullah ini adalah senantiasa berbuat yang lurus sesuai dengan syariat. Tolong nanti dicari yang ditulis oleh Imam
Majduddin Abul Barakat Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala. Taib ikhwatal iman rahimani wa rahimahullah. Ini yang kedua perintah Allah pada ayat ini. Yang ketiga adalah wajahidu fi sabilihi, dan berjihadlah kalian di jalannya. Jihad dengan apa? Bi amwalikum wa anfusikum, dengan harta dan dengan jiwa. Dengan harta kita banyak pembangunan masjid, banyak pembangunan panti yang enggak selesai, banyak penampungan para pengungsi tidak selesai. Ini kesempatan kita untuk berjihad dengan harta kita, memberikan beasiswa kepada anak-anak yang tidak mampu, berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kalau mereka cerdas dan mereka mengamalkan ilmunya, wah luar biasa. Orang yang mengeluarkan hartanya untuk itu nanti akan mendapatkan pahala juga dari Allah Subhanahu wa taala. Dan berjihad dengan jiwa, dengan raga, yaitu bersungguh-sungguh di dalam menyebarkan Islam, di dalam berdakwah. Jadi mendakwahkan ajaran yang benar. Orang lain saja berani agamanya enggak benar, kemudian mereka sampaikan, padahal agama penutup adalah al-Islam. Inna dina indallahi al-Islam. Jelas. Ini sudah merupakan statement dari Allah Subhanahu wa taala yang tidak bisa diganggu gugat lagi. Maka Rasulullah mengatakan, "Ma min Yahudiyin wala Nasraniyin la yu'minu bima jitu bihi illa wa dakhala nar." Tidaklah orang Nasrani yang hidup zaman sekarang ini, kata Rasulullah, dan orang Yahudi, dia tidak beriman kepadaku dan apa yang aku bawa, kecuali mereka dalam neraka. Jelas ada statement dari Allah Subhanahu wa taala tentang agama ini. Demikian juga ada pernyataan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang esensi dari agama akhir zaman ini, al-Islam. Nah, bagaimana kita menyebarkan Islam dengan benar? Ketika mendapatkan satu hambatan, maka tidak ada kata lain selain berdamai. Damai tidak mau, maka tidak ada kata lain lagi kecuali al-jihad fisabilillah, menjihadi, memerangi karena Allah Subhanahu wa taala. La'allakum tuflihun. Jadi orang yang beriman, orang yang mencari wasilah sarana untuk mentaati Allah Subhanahu wa taala, dan orang yang berjihad, maka dikatakan mereka adalah orang-orang yang beruntung. Beruntung di dunia ini dan juga beruntung di akhirat kelak. Kemudian pada ayat yang berikutnya, innal ladzina kafaru law anna lahum ma fil ardi jami'an wa mislahu ma'ahu liyabtadu bihi min adzabi yaumil qiyamah ma tuqbila minhum wa lahum adzabun alim. Innal ladzina jahadu wahdaniyat Allah, orang yang mengingkari tentang keesaan Allah Subhanahu wa taala wa syariati dan syariatnya, law annahum malaku jami'an ma fil ardi, sekalipun mereka memiliki semua atau menguasai apa yang ada di bumi ini, wa malaku mislahu ma'ahu, dan memiliki lagi yang lain, wa aradu an yabtadu anfusahum yaumal qiyamah min adabillah bima malaku, kemudian mereka ingin nanti pada hari kiamat mempersembahkan itu kepada Allah Subhanahu wa taala supaya terhindar dari azab Allah, supaya terhindar dari Allah. Ma tuqbila minhum, tidak diterima dari mereka. Jadi harta yang dia miliki begitu banyak di dunia ini, bermiliar-miliaran, tidak akan mampu menghadapi azab Allah pada hari kiamat jika harta tersebut tidak dipergunakan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Apalagi hartanya diperoleh dengan cara yang
tidak halal, nyolong, maling, korupsi. Enggak bisa dia menolong dirinya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Hidupnya tidak pernah bahagia. Orang-orang yang seperti itu ya, suka korupsi ini, akhir hidupnya adalah stroke. Banyak kejadian, sudah banyak sekali kejadian. Begitu mendengarkan sudah di MPP itu masa persiapan pensiun, di harta-harta yang diperoleh dengan cara seperti itu, wah itu akan turut berbicara juga dia. Sedikit demi sedikit mereka akan mengalami sakit. Nah, di dunia sudah diberikan peringatan oleh Allah Subhanahu wa taala, apalagi nanti di akhirat. Sehingga nanti pada ayat yang berikutnya ini adalah menjelaskan tentang bagaimana keadaan mereka ya, yang di dunia ini mereka ingkar. Orang-orang kafir ini ingin keluar dari dalam neraka. Yuriduna an yakhruju minan nar wa ma hum bikharijin minha. Mereka ingin keluar, tapi mereka tidak mampu. Tidak mampu mereka keluar. Neraka itu ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala. Walahum adzabun muqim, dan mereka mendapatkan azab yang kekal. Ini menunjukkan bahwa Al-Qur'an ini luar biasa hebat. Menjelaskan keadaan nanti di alam akhirat. Coba cari kitab-kitab tafsir Al-Qur'an yang menjelaskan secara detail. Seperti Al-Qur'an ini tidak ada sama sekali. Bahwa Al-Qur'an itu adalah kitab masa kini dan juga kitab masa depan. Artinya kitab masa lalu juga. Al-Qur'an itu berisi informasi tentang orang-orang terdahulu yang terjadi sekarang dan yang akan terjadi nanti setelah bumi ini hancur. Dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang keadaan orang-orang kafir yang tidak mungkin bisa keluar dari dalam neraka. Dan mereka tidak mungkin juga masuk ke dalam surga. Hatta yalijal jamalu fi sammil khiyat, syammil khiyat. Jadi mereka ini ketika ingin masuk ke dalam surga, bagaikan unta yang ingin masuk ke dalam lubang jarum. Mungkin nggak gitu? Nggak mungkin sama sekali. Nggak mungkin. Dan ini informasi dari Allah Subhanahu wa taala disampaikan kepada mereka supaya mereka itu sadar. Ini loh keadaan antum nanti di akhirat. Keadaannya seperti ini. Apakah masih tidak beriman kepada umatnya Nabi, kepada Nabi Muhammad SAW? Apakah masih tetap mempertahankan keyakinan-keyakinan? Nah, ini ayat ini sangat luar biasa. Jadi berisi tentang penjelasan masa depan manusia, baik yang beriman maupun yang tidak beriman. Nah, ini pada ayat yang berikutnya lah, wasariqu wasariqatu faqta'u aydiyahuma. Pencuri laki-laki dan pencuri perempuan, maka potonglah kedua tangannya. Kalau kata-kata pencuri dimulai dari laki-laki. Kalau kata-kata zina dimulai dari wanita. Az-zaniyatu waz-zani fajlidu kulla wahidin minhuma. Yang banyak mencuri laki-laki apa perempuan? Karena yang cari nafkah laki-laki, biasanya laki-laki itu. Jadi kebiasaan mencuri banyak laki-laki itu. Karena itu ayat ini dimulai dari wasariqu, pencuri laki-laki, wasariqatu, dan pencuri perempuan, faqta'u aydiyahuma. Kalau berzina disebut oleh Allah wazaniyatu wazani. Kira-kira kalau wanitanya semuanya pakai jilbab, pakai kira-kira laki-laki ini usil gitu. Gak ada yang usil. Tapi karena perempuannya nggak pakai jilbab,
pakainya minim-minim. Ini kan mengundang syahwat, mengundang nafsu, sehingga laki-laki jadi tertarik. Nah, coba semuanya tertutup, maka para laki-laki pun akan sopan. Tapi kalau tidak, syaitan itu mulai menggoda manusia ya, supaya menggoda wanita itu. Kenapa? Karena mereka yang mengundang. Sehingga Allah memulai ayatnya dengan az-zaniyatu waz-zani. Zina, pelacur perempuan dan pelacur laki-laki, maka sabuklah keduanya masing-masing 100 kali. Bagi yang belum nikah, yang sudah nikah dirajam sampai mati. Nah, pada ayat ini adalah wasariqu, pencuri laki-laki dan pencuri perempuan, potong. Berapa sih jumlah yang dicuri sehingga dia harus tangannya dipotong? Berapa kira-kira? Berapa juta? Ya? 1 dinar. 1 dinar sama dengan 1 juta. Dalam hadis dikatakan dari Rasulullah SAW bersabda, la tuqta'u yadus sariqi illa fi rub'i dinari fasaidan. Tidaklah dipotong tangannya orang yang mencuri kecuali dia mencuri 1/4 dinar ke atas. 1/4 dinar itu berarti 250.000. Kalau 250 juta Pak, jangan kejam-kejam Pak. Kalau 250 miliar, oh ini sudah gayus ini. Ya, gayus ini sudah harus tidak boleh keliaran, masih keliaran terus. Kemarin bagus ya di El Sinta itu wawancara dari pengamat politik di UNER, luar biasa, tegas. Gak usah nyebut koruptor, maling. Banyak sekali kan. Berapa Pak? Belum menyuap lagi 350 juta untuk menyuap. Gak selesai-selesai sehingga membuat KPK marah dan akan diambil alih oleh KPK. Bukan polisi yang menangani atau bukan yang lain, KPK yang menangani nanti. Wah. Lama prosesnya. Tapi kalau orang yang maling kayu, kan di TV itu ada orang maling kayu, 2 ikat saja sudah dipenjarakan langsung. Kenapa? Nggak punya pulus. Yang punya pulus mulus-mulus saja gitu, bisa keluar masuk. Katanya pengamat ini nggak usah di selnya, nggak usah dilainin, samain kayak penjahat-penjahat yang biasa itu, biar merasakan. Itu kan uang negara, uang kita semua. Tiap tahun kan kita bayar pajak. Kita berhak juga berbicara seperti itu karena ini adalah untuk kemaslahatan banyak. Kemudian terus dimaling. Wah, ini gimana ini? Ayat ini kalau diberlakukan, berapa kali dipotong Pak? Tetap sekali dipotong. Tapi dia juga harus mengembalikan. Jadi semua harta-harta yang maling itu dikembalikan, tambah dipotong tangannya. Kalau dipenjarakan nanti keluar lagi, maling lagi, atau dipenjarakan keluar lagi masih nah apa-apa, paling 5 tahun potong tahanan, 4 tahun dapat remisi lagi, 3 tahun masih punya modal, potong tangannya. Potong tangannya, punya digantung tangannya supaya orang tahu ini loh maling-maling ini ya.
berarti banyak sekali yang akan dipotong tangannya dia. Para koruptor ya. Sekarang na'udzubillah min dzalik. Ya, bekerjalah dengan cara yang halal supaya betul-betul Allah menerima amalan-amalan kita. Kalau harta yang haram dan diterima sama Allah Subhanahu wa ta'ala, innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyibah. Tidaklah Allah itu adalah baik, dia tidak akan menerima kecuali hal yang baik gitu ya. Orang boleh mengatakan boleh bebas di dunia ini, tetapi di hadapan Allah tidak boleh bebas. Enggak mungkin bisa bebas karena ada malaikat yang senantiasa mencatat amalan-amalannya. Kata Imam rahimahullah, di dalam ayat ini juga dikatakan jazaa'an bima kasaba nakala minallah, sebagai balasan yang ditimpakan kepada mereka karena mereka telah melakukan penipuan, telah melakukan makar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu azizun hakim, dan Allah Subhanahu wa ta'ala Maha Aziz, Maha Perkasa, Hakim, Maha Bijaksana. Jadi ayat dalam Al-Quran itu ada kesesuaiannya. Ketika bercerita tentang pencuri, akhir ayatnya mesti ada Asmaul Husnanya, itu Wallahu Azizun Hakim. Ketika berbicara masalah taubat, nah ini bawah ayat berikutnya lah, faman taba min ba'di zulmihi, siapa yang taubat setelah melakukan kezalimannya, wa aslaha, dan berbuat baik, perbaiki keadaannya, fa innallaha yatubu alaihi innallaha ghafurur rahim. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala Maha Ghafur, Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Tetapi ketika berbicara tentang masalah pencuri, Allah itu Maha Aziz, Aziz dan Maha Perkasa, dan Hakim, dan Maha Bijaksana. Nah, sekali lagi, mari kita mencari harta yang halal agar diterima amal-amalan kita di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Harta yang banyak tapi dengan cara mencuri atau cara yang tidak halal, maka sudah jelas tidak akan diterima di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Sukses di dunia belum tentu sukses di akhirat. Kita menginginkan fid dunia hasanah wa fil akhirati hasanah. Tapi mungkin ini yang dapat disampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini. Visual, ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Jadi insyaallah ada beberapa hal yang berkenaan dengan masalah ini, masalah ayat yang tentang masalah pencuri-mencuri ini. Ada beberapa hadis-hadis nanti kita akan bacakan karena ada yang hilang. Ada yang hilang dari, ada yang robek ya. Iya, ada yang robek dari kitab ini, insyaallah nanti akan dapat ada beberapa hal yang menarik ya, akan sampaikan pada pertemuan berikutnya. Taib, mungkin ini yang dapat disampaikan pada kesempatan berbahagia ini. Semoga kita semuanya dapat terlindungi dari hal-hal yang haram. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wa wajhika karim wa 'azimi sultan. Allahumma rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma shfi mardana wa mardal muslimin. Allahumma shfi mardana wa mardal muslimin. Allahumma shfiha shifaan la yughadiru saqman wa la hadman. As'alullaha al-'azim rabbal 'arshil 'azim an yashfiha وأن يشفي جميع المسلمين والمسلمات. اللهم أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيها ويشفي جميع المسلمين والمسلمات. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.